Halo para pendengar dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Hari ini saya akan membahas sebuah film horor terbaik dari negara Thailand tentang sepasang kekasih yaitu Situn dan Jen yang mengalami teror gaib setelah mereka secara tidak sengaja nubruk seorang wanita di jalan lalu melarikan diri dari lokasi kejadian. Tun yang berprofesi sebagai fotografer menemukan bayangan aneh dalam setiap foto yang ia ambil. Ketika teror semakin meningkat dan teman-teman mereka satu persatu mulai mati, Jen mulai menyelidiki identitas wanita misterius tersebut yang akhirnya mengungkap rahasia kelam di masa lalu Tun. Film apakah itu, Tun? Film ini berjudul Shooter 2004. Tapi sebelum masuk ke filmnya, di sini saya akan mengajak kalian untuk mendoakan teman-teman kita yang terkena bencana banjir di Sumatera, di Riau, di Medan, pokoknya seluruh Indonesia lah. Luangkan 1 menit di tempat kalian untuk membaca Al-Fatihah. Untuk teman-teman kita yang sudah berpulang duluan, semoga mendapat ampunan dan ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Karena sejatinya kita semua bakal pulang menghadap Sang Holik. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Maut bakal mapagkeun anjeun sanajan anjeun berada di benteng yang kokoh sekalipun. Dan untuk orang-orang yang masih diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun rumahnya roboh, masa depannya berantakan, semoga mereka diberi kesabaran, ketabahan dalam menghadapi ujian ini. Dan percayalah, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang sabar. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Terima kasih, kita lanjut ke filmnya. Inilah horor terbaik dari negara Jirayut, Shooter. Film dibuka dengan menampilkan pesta pernikahan seseorang. Mereka sangat asik, marabok, dan dipastikan beraulambe. Kisah akan berfokus pada pria ini bernama Mitun yang berprofesi sebagai fotografer dan pacarnya bernama Jen, adik kelas Mitun di kampus dulu. Mereka pamit kepada teman-temannya akan pulang karena hari sudah larut malam. Di perjalanan pulang, mereka asik ngobrol ngalor ngidul. Si Mitun sebagai laki-laki hidung belang menggoda Jen sampai tersipu. Tapi tiba-tiba akibat Jen tidak fokus nyetir karena digoda si Mitun, mereka menabrak perempuan tak dikenal. Suasana pun berubah menjadi panik. Jen ingin melihat kondisi korban, tapi si Mitun melarang Jen dan berkata lebih baik kabur sebelum ada orang yang melihat. Cerita berlanjut, Mitun yang berprofesi sebagai fotografer kini mendapat job untuk sesi pemotretan wisuda di kampus Ngabaheuhai. Lalu ketika Mitun ingin memotret dengan pose berdiri kompak, ia merasa ada sesuatu yang aneh terjadi. Dan Mitun pun sedikit heran kenapa ada memedi di sana, tapi ia menepisnya mungkin karena kelelahan. Sepulang ke rumah, ia bertanya kenapa Jen cemberut wae. Jen sedang kepikiran sekaligus menyesal kenapa ia tidak menolong wanita tersebut. Namun Mitun menenangkannya dengan kalimat yang namanya kecelakaan tidak ada yang tahu. Jen,มันเป็นอุบัติเหตุ Mendengar hal itu, sontak Jen pun menjadi kesal dengan Mitun yang tidak punya rasa empati. Singkat cerita, Mitun mengambil foto yang sudah dicuci di sebuah toko si bapak ini. Kita sebut saja Pak Capcay. Melihat hasil jepretannya barodas, Mitun merasa mesin cetak milik Pak Capcay ini rusak.
Untuk meyakinkan itu, Capcay meminta Mitun untuk melihat negatifnya. Dan ternyata benar, hasil jepretan Mitun banyak bayangan putih. Di sini Capcay cuman berkata, skill foto kamu yang masih amatiran, Tun. ถ่ายเสียก็ว่ากูล้างไม่ดี Adegan kembali pada Jen yang baru pulang. Setiba di rumah, ia merasa ada sesuatu di kamar cetak. Kamar ini mirip seperti kamar mandi, tapi buat cetak roll film sampai menjadi lembaran foto. ทัน Meski rada murig-rig, tapi Jen masuk. Lalu Jen pun panik karena ada sesuatu yang bijil dari wastafel. Tapi ternyata itu lagu Nano, hanya sebatas mimpi. Di malam harinya, Jen menemui Mitun. Lantas Jen pun heran. Jepretan si Mitun banyak bayangan putih. เงาพวกนี้มันอะไรอ่ะ ผมเพิ่งเสีย Tak cuman itu, Jen pun kaget melihat bayangan putih di antara mahasiswa. ไม่รู้ Melihat hal itu, Mitun yang penasaran berniat cek klise dan akan mencetaknya sendiri. Lalu mereka yang penasaran pura-pura tak apal dan menanyakan pada petugas proyek di sana tentang insiden semalam. Namun, pegawai proyek menjawab, sepertinya cuma orang mabok yang menabrak pamflet Perum dan untungnya tidak ada korban jiwa. Ketika mendengar tidak ada korban jiwa, mereka malah heran. Dan Mitun pun ngegebeg lihat keanehan di fotonya. Esoknya, Jen yang baru pulang sekolah melihat majalah juri dan dia tertarik pada majalah penampakan. Di sore hari, terlihat Mitun mengeluhkan sakit pundak setelah insiden itu. Takut si Mitun kenapa-napa, Jen menyarankan dia untuk memeriksanya ke puskesmas terdekat. Lalu Jen meminta untuk diantar melihat-lihat majalah penampakan. Setelah di tempat majalah penampakan, ternyata majalah penampakan itu semua settingan dari editor berkelas bernama Pak Choi lah. Saat Jen bertanya, ia pun menyarankan untuk bertanya ke atasannya. Lalu mereka menemui sang direktur bernama Pak Cokorai. Lalu Mitun bertanya, apakah semua foto penampakan hantu itu cuma settingan saja? Mendengar hal itu, Pak Cokorai menjawab, "Oh, tentu tidak, Nak. Ada juga yang asli." Sambil melihatkan foto. Ini adalah foto saya waktu kecil. Di sana ada penampakan mendiang ibu yang sudah meninggal dunia akibat kepelag cucuk lauk. Sembari melihat foto penampakan asli, Pak Cokorai menjelaskan mereka yang menampakkan diri masih punya urusan yang belum terselesaikan di dunia. Kemudian Pak Cokorai memberitahu, jika kalian penasaran dan gede kawani, kalian bisa memfoto dengan Polaroid atau real time, langsung cetak. รูปมันก็ออกมาแล้ว Hari berganti. Mitun yang ngeluh sakit leher, ia memeriksakan diri di puskesmas Pataruman. Lalu hasil rongsen sudah keluar. Dan Pak Dokter berkata bahwa hasilnya bagus, tak ada kendala apa-apa. Dokter hanya menyarankan untuk banyak istirahat dan kopi dikurangan. Scene berganti ketika Mitun berkunjung ke kampus Ngabaheuhai. Mitun melihat pacarnya Jen tertunduk lesu di kelas.
Tapi lagi-lagi kejadian itu cuma mimpi. Di sini Mitun yang haus langsung bergegas untuk minum. Namun tiba-tiba terdengar seseorang masuk kamarnya. Rupanya itu teman satu tongkrongan Mitun yang bernama si Supri. Di tengah-tengah kepanikan, Supri berucap dia tidak akan lama lagi hidupnya. Kemudian Supri menanyakan foto mantan Mitun ketika kuliah. Merasa si Supri sedang mabok, Mitun memastikan langsung menelpon istri si Supri. Namun ketika akan halo, si Supri sudah menghilang dari sana. Saat Jen datang, ia bertanya apa yang sedang dicari oleh si Mitun. Akan tetapi Mitun merahasiakannya dari Jen. Ketika Jen melihat hasil jepretan Mitun, ia pun penasaran dengan bayangan putih seperti dari gedung belakang kampus. Singkat cerita, Jen pun sampai di sana. Ia penasaran dan akan menggunakan kamera Polaroid yang disarankan tadi sama si Pak Cokorai. Setiba di lokasi, Jen pun langsung jepret-jepret. Sontak Jen pun ngejahat. Di kamera Polaroidnya tertangkap wajah seorang cewek yang gelemeng hidung. Kemudian Jen melihat foto dan samar-samar mirip dengan orang yang ditabrak malam itu. Rupanya cewek itu bernama Mawar, alumni kampus tahun 95. Ketika balik ke rumah, Jen pun melihat-lihat album kenangan tahun 95 milik si Mitun. Dan betapa kagetnya dia ketika melihat Mawar dan Mitun pernah bersama di foto. Jen pun merasa ada kejanggalan di sini. Jangan-jangan Mitun punya cerita masa lalu dengan Mawar. Adegan kita pindah ke Mitun yang hariwang ketika omongan si Supri di rumahnya. Dia berniat mendatangi kediaman si Supri langsung, namun si Supri di sini rumahnya sangat acak-acakan. Mitun pun seperti melihat seseorang di sana. Ternyata itu si Supri yang akan loncat indah. Mitun sangat terpukul oleh kematian si Supri yang bunuh diri. Kemudian datang istrinya si Supri mengatakan bahwa dua temannya juga ikut mati sama dengan bunuh diri kematiannya. Sangat-sangat mengenaskan. Dan jika kalian ingat dengan scene yang pertama pernikahan, yang menikah itu dia, si Supri. ทุกคนต้องฆ่าตัวตาย ใครพี่ Kemudian Jen menanyakan hubungan apa dengan Mawar kamu selama ini. เขาเกี่ยวอะไรกับทัน Rasa tidak ada yang bisa disembunyikan, Mitun pun berterus terang kepada Jen นี่ทุกคนก็ตายหมดแล้ว bahwa Mawar adalah kekasihnya di masa lalu. Dia seorang wanita yang pendiam, namun suka dibully. Ketika itu, dia sangat mencintai Mitun. Tapi, Mitun menjelaskan kepada Mawar, boleh bobogohan asal diprivasi. Mawar memberikan segalanya untuk Mitun, memberikan kamera yang bagus, kemudian memberikan sorabinya. Di suatu waktu, si Supri dan kedua temannya pernah membuli si Mawar. Namun Mitun hanya diam karena pacarannya tidak ingin diberitahu sama orang lain. Hingga setelah menceritakan semuanya, Mitun pun sangat menyesal dan menangis di depan Jen. Setelah semua kembali ke rumah, Mitun pun berniat untuk mendatangi rumahnya Mawar. Di sini Jen setuju dan akan ikut mendampingi Mitun. Di keesokan harinya, mereka langsung OTW ke rumahnya Mawar. Rumahnya Mawar itu di kampung, sedangkan mereka bersekolah itu di Bangkok. Tapi di tengah-tengah perjalanan, si Mitun kebelet mules hengen modoh. Kemudian nyimpanglah di toilet terdekat.
Ketika si Mitun mau ombeh, namun tiba-tiba habis tisunya. Dan ada bayangan seseorang yang di pinggir. Mitun inisiatif untuk meminta tisu kepada seseorang yang ada di pinggir. โทษนะครับ มีทิชชู่ป่ะครับ Mitun panik melihat tangan yang memberikan tisu itu. Entah ombeh atau tidak, dia keluar langsung saja melihat siapakah sebenarnya di dalam toilet itu. Dan ya, ternyata lebih seram dari Mawar. ได้ไหมคะ โทษครับ Di tengah-tengah rasa kecapean apa yang terjadi selama ini, si Mitun pun merasakan ada sesuatu di belakang. Kemudian ia melihat spion mobil dan ternyata ada sosok Mawar di sana. Mitun yang panik langsung tancap gas lalu ngajius. ทัน มีอะไรอะทัน มีอะไร Untung saja mereka tidak mengalami kecelakaan. Bung. Tibalah kini sudah di rumah Mawar. Mereka pun ngaku sebagai temannya yang datang langsung dari Bangkok. Si ibu langsung saja menyuruh mereka untuk masuk dan mengucapkan terima kasih sudah berkunjung ke rumah Mawar. Karena selama ini tidak ada teman-teman yang mau mengunjungi Mawar. Dengan rasa kepanikan, si Mitun pun bilang kepada si ibu bahwa dia ingin bertemu Mawar dan ingin melihatnya. จะถามคุณป้าเกี่ยวกับเรื่องแน่นะครับ Dengan bibir yang nyengir, si ibu pun menjawab bahwa si Mawar sedang tidur di kamarnya dan ibu akan ke dapur dulu. Mitun dan Jen yang penasaran langsung saja cologog ke kamar si Mawar. Namun ketika Mitun melihat-lihat samping kamar si Mawar, mereka pun heran banyak botol-botol bahan kimia di sana. Tapi tiba-tiba, astagfirullahaladzim, ternyata si ibunya Mawar yang sangat tidak tega dan masih belum ikhlas. Lalu Mitun dan Jen berusaha membujuk si ibu Mawar harus segera dipemakamkan. Karena kalau seandainya ibu tahu si Mawar itu tidak tenang. Nih, lihat foto-fotonya. Saat acara pemakaman, anu sejen ngadoa si Mitun dan Jen malahkah bertanya kepada tetangganya yang bernama Gaplek. Di sana, si Bapak Gaplek pun menjelaskan jika dulu si Mawar pernah mengalami gangguan jiwa setelah kuliah di kota. Penyebabnya adalah karena putus cinta. Lalu kemudian si Mawar dirawat di rumah sakit. Tapi ketika si ibu lengah, si Mawar buru-buru ke puncak gedung rumah sakit dan malah melakukan loncat indah. Hingga di tengah-tengah obrolan, Mitun pun merasakan ada sesuatu yang aneh di punduknya. Waduh, ngejat. Singkat cerita, malam pun poe. Mereka yang tak sempat pulang diputuskan untuk menginap di sana, di sebuah hotel atau apalah. Di sini, si Mitun sangat gelisah malam itu. Jen pun berusaha menenangkannya. Sayang, nggak boleh gitu dong. Sini, peluk sama aku. ถ้าเขาจะให้ผมตายผมก็ยอม ถ้ามาถึงขนาดนี้แล้วอะแล้ว เจนว่าเขาต้องรู้อย่าพูดแบบนี้อีกนะ ขึ้นเชิญไม่ทิ้งผมใช่ไหม Namun di sini Mitun seperti menyimpan rahasia yang sangat besar kepada Jen. Setelah mereka ngemplut, Mitun terbangun di jam 3 pagi. Serasa ada yang metot selimutnya, kemudian Mitun melihat ke bawah dan ternyata di tengah kepanikan si Mitun berlari-larian di sepanjang hotel.
Kemudian ia menemukan Jen tiba-tiba ada di bawah. Sembari hujan-hujanan mereka pun edan-edanan. Suwe sekali, Mitun yang berusaha kabur dari tangga ternyata kalah ragrag di sana. Dan ternyata si Mitun berhasil selamat dilarikan ke rumah sakit. Kemudian si Jen berkata bahwa teror si Mawar akan segera berakhir karena si Mawar sekedap deui bade dikuburkeun. Singkat cerita, Jen pun menemui Capcay untuk membawa sebuah foto pesanannya. อ้าว ไปเที่ยวกันมาเหรอเนี่ย รูปนี้มัน มีอะไรคะ อ้วนขึ้นป่ะเนี่ย Di sini si Jen pun kaget karena kameranya pernah menangkap penampakan si Mawar lagi ketika si Jen dan si Mitun sedang beristirahat. Setelah pulang ke rumahnya, Jen pun yang penasaran langsung mengecek semua foto miliknya, lalu digabungkan dan terjadilah sebuah foto yang hidup. Di sini petunjuk pun datang dari foto yang bergerak bahwa Mawar arwahnya merangkak ke lemari buku. Jen yang penasaran langsung dicek saja lemari itu. Sebenarnya ada apa sih si Mawar mau menghapus foto itu? Betapa kagetnya Jen ketika melihat kebenaran itu semua. Mawar yang pernah dibully oleh circle-nya si Mitun, tidak hanya dibully, Mawar pun di sana diperkosa dan dipoto. Anjing! Mawar yang sedang mengerjakan tugas ternyata ditoong oleh si Supri yang sedang mabok dan dipaksa melakukannya. Di sini kebenaran pun terungkap, ternyata Mitun tidak menolong si Mawar. Dia dipaksa untuk memfoto oleh si Supri agar si Mawar tidak banyak bicara kepada semua orang. Setelah Jen mengetahui semuanya, Jen sangat kecewa berat karena kelakuan Mitun begitu bejat. Mitun pun mencoba meminta maaf dan klarifikasi kepada Jen, akan tetapi Jen yang sudah muak dengan semuanya, ia memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan si Mitun. Ketika si Jen sudah mantog dan si Mitun sendirian di ruangan itu, lalu si Mitun ngacaprak, "Mana Mawar, mana puaskah selama ini sudah menghapuskan aku dan Jen?" Sembari amuk-amukan, Mitun meminta menunjukkan dirinya. Setelah mengalungkan kameranya, kemudian Mawar menampakkannya bahwa selama ini dia selalu ada pondok si Mitun. Lalu roh si Mawar pun menendang Mitun keluar. Endingnya, Jen yang tiba di rumah sakit mencoba mengunjungi si Mitun. Dan ternyata ajaib sekali, si Mitun tidak mati. Dia masih hidup, namun hanya sedikit gila. Di sini terlihat bahwa roh Mawar tidak mau meninggalkan Mitun, walaupun dalam kondisi gelo. Tamat ending yang sangat menggandongkan lah. Terima kasih, hatur nuhun, matur suwun, thank you everybody, gracias, dan liang tai.